Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat terus menggali kebermanfaatan dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyajikan sebuah series pembelajaran bahasa Arab, yaitu Nahwu 3 series. Nah, insya Allah kedepannya akan ada episode-episode yang menyajikan materi pembelajaran Nahwu, khususnya dari mata kuliah Nahwu 3 yang diselenggarakan di program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, khususnya di semester 112 ini. Nah, untuk kamu mahasiswa PBA yang akan semester 6 nantinya, atau yang telah mempelajari Nahwu 3, untuk mereview kembali pelajarannya, bisa nih video ini dijadikan alternatif untuk memahami pembelajaran pada mata kuliah Nahwu 3 ini dengan mudah dan juga dengan ringkas, insyaallah ta'ala. Nah, langsung saja materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak atau disebut juga masdar merupakan isim mansub berupa lafal masdar daripada fiil atau kata kerja yang disebutkan sebelumnya dalam satu kalimat. Nah, mungkin teman-teman yang pernah menghafalkan tasrifan, yaitu tasrif istilahi yang garis ke sampingnya yang horizontal, seperti misalkan doroba yadribu doroban wa huwa daribun wa dzaka mudrubun dan lain sebagainya. Nah, masdar ini ada di urutan ketiga. Itu kalau contohnya tadi fi'il doroba, berarti doroba yadribu dorban, atau contoh lain nasara yansuru nasran. Nah, seperti itu. Nah, maf'ul mutlak berfungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi nih untuk maf'ul mutlak. Di antaranya yang pertama adalah menjadi penegas makna fi'il atau litakidi makna fi'il. Contohnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kallamallahu Musa taklima. Nah, kalau kita baca bahasa Arab biasa aja, tanwinnya dibaca ya, wa kallamallahu Musa takliman. Nah, ini bisa kita temui di surah An-Nisa ayat 164. Nah, maf'ul mutlaknya itu ada pada kata yang digaris bawahi ini ya. Nah, takliman. Nah, ini mansub atau berharokat fathah bukan karena dia maf'ul bih, karena dia sebagai maf'ul mutlak, di mana dia ini masdar daripada fi'il kalama. Nah, fi'ilnya ini telah disebutkan sebelum maf'ul mutlaknya dan dalam satu kalimat, sehingga ini disebut dengan maf'ul mutlak untuk menegaskan makna fi'il kalama tadi, bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Musa, seperti itu. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk menjelaskan jumlah aktivitas fi'il, libayani adadil fi'il. Contohnya, taduru fi syawari'i dawratain. Kamu sedang berkeliling di jalan sebanyak 2 kali. Nah, di sini maf'ul mutlaknya itu adalah yang digaris bawahi, yaitu kata dawratain. Nah, di mana dawratain ini aslinya itu adalah dauratan atau daurah, di mana dia ini mengikuti wazan fa'la yang diambil daripada wazan masdar masdar marrah. Nah, karena masdar marrah itu diperuntukkan memaknai suatu bilangan yang tunggal aja, maksudnya memaknai perbuatan yang dilakukan hanya sekali. Nah, untuk mendapatkan makna suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 kali, kita menggunakan maf'ul mutlak, yaitu seperti pada contoh ini. Tadinya kan daurah sekali, 1 kelilingan. Nah, ini 2 kali keliling, berarti dauratain dengan menambahkan ya dan nun, di mana tanda nasabnya adalah ya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya sekaligus menjelaskan fungsi yang ketiga, yaitu
Maf'ul mutlak berfungsi sebagai atau untuk menjelaskan jenis aktivitas fi'il. Libayani naw'il fi'il. Contohnya, qara'at talibut darsa qira'atan sahihah. Nah, maf'ul mutlak pada kalimat ini ada pada kata yang digarisbawahi ya. Qira'atan sahihatan. Nah, mana masdar dari fi'ilnya? Fi'ilnya apa dulu nih? Yaitu qara'a ya. Nah, masdar dari qara'a adalah qira'atan. Nah, kita mau nambahin lagi nih, maksudnya benar-benar membaca yang seperti apa gitu si thalib ini. Nah, di sini tambahkan keterangan sahihah. Benar-benar cara baca yang baik gitu. Misalkan tidak ada yang salah hurufnya, terus tidak cadel atau tidak tidak salah-salah artikulasi kalimatnya, dan juga tanda bacanya baik dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya daripada kalimat ini. Nah, dari tiga fungsi tersebut ini mewakili semua jenis maf'ul mutlak ya. Nah, mungkin teman-teman pernah terbesit atau pernah dengar ya istilah dengan kata yang berulang itu menghancurkan keindahan kalimat. Pernah dengar nggak? Nah, ternyata itu berlaku juga di bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam maf'ul mutlak dikenal juga istilah naib maf'ul mutlak atau pengganti daripada maf'ul mutlak. Nah, pengertiannya sebagai berikut. Naib maf'ul mutlak adalah isim mansub pengganti daripada masdar fi'il dengan tiga fungsi yang sama sebagaimana fungsi maf'ul mutlak di atas tadi ya. Nah, pengulangan kata yang sama dapat menurunkan nilai keindahan kalimat dan efektivitas kalimat. Tujuan utama adanya naib ini adalah untuk menghindari pengulangan kata tersebut, namun tetap menjaga esensi daripada maf'ul mutlaknya. Seperti itu. Nah, naib maf'ul mutlak ini punya syarat-syarat loh. Tidak sembarangan kata bisa dijadikan pengganti maf'ul mutlak. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, naib ini termasuk daripada sinonim atau muradif daripada masdar fi'ilnya. Nah, contohnya adalah qara'tul qur'ana tilawatan. Nah, tilawah merupakan sinonim daripada qira'ah. Kenapa qira'ah? Karena qira'ah ini masdar daripada qara'a. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ganti fiilnya, misalkan talautu al-qur'ana qira'atan, bisa juga seperti itu. Karena keduanya saling berdekatan maknanya atau sinonim. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah naib itu harus daripada sifat masdar fi'ilnya, dimana tadi kita temui di contoh di bayani naw'il fi'il, yaitu qara'tul qur'ana sahihatan. Nah, di sini aslinya adalah qara'tul qur'ana qira'atan sahihah. Itu kalimat aslinya. Nah, untuk menghindari pengulangan kata tentunya, maka masdarnya dihapuskan sehingga tersisa dengan sifatnya aja. Nah, sahihatan ini tidak berarti maknanya itu hal. Karena kalau hal itu dia pasti menjelaskan kondisi daripada pelakunya gitu yang membaca Al-Qur'an. Nah, akan tetapi di sini memaksudkan sifat dari bacaannya itu ya, tadi yang dihapuskan ya. Maf'ul mutlak qira'atan sahihah. Makanya dia ini mutabaqah. Qira'ahnya muannas dan juga sifatnya muannas sahihah. Seperti itu. Nah, syarat yang ketiga yaitu adat masdar fi'il. Nah, ini tinggal menghapus ma'dudnya aja. Contohnya, akaltul yauma salasan. Saya memakan sehari 3 kali. Saya makan 3 hari sekali. Seperti itu. Nah, kata salasan ini dia merupakan adat mansub ya. Yang sebelumnya ini ada ma'dudnya. Harusnya kan kalimat aslinya itu seperti ini. Akaltul yauma salasa akalatin.
Nah, di sini terjadi pengulangan kata, yaitu akalat dan akal. Walaupun dua kata yang beda jenis, yaitu akal tuh ini fi'il dan ini akalatin ini isim, tapi di situ ada kesamaan dari bunyahnya atau penyusunnya, huruf penyusunnya. Jadi untuk menambahkan keindahan kalimat ini, sehingga dihapuslah madudnya seperti itu. Oke, berikutnya syarat yang keempat adalah dia merupakan benda atau alat yang berkaitan dengan masdar fi'il. Contohnya, qara'tus sahifata nazaratan. Nah, kata nazaratan yakni artinya kacamata ialah alat untuk membaca ya. Sebagaimana fi'ilnya yaitu qara'tu, qara'a, membaca. Kaitannya dengan mata, dan bagi orang yang minus atau plus harus menggunakan kacamata. Nah, apa yang dibaca? Sahifah, tulisan berarti kan, koran. Nah, asalnya itu adalah qara'tus sahifata qira'atan bin nazarah. Saya telah membaca koran itu benar-benar membaca dengan kacamata. Seperti itu. Oke, syarat yang kelima, terdapat tambahan kata kullu dan ba'd. Kul dan ba'd. Nah, bukan kullu ya jadinya, karena maf'ul mutlaq itu asalnya dia mansub ya. Jadi kulla dan ba'd. Kenapa dia tidak tanwin? Karena dia itu mudhof biasanya. Ditempatkan dalam kalimat itu sebagai mudhof. Dan mudhof dilarang tanwin. Oke, contohnya qara'tul Qur'ana kullal qira'ah. Saya telah membaca Al-Qur'an dengan segala macam qira'ah. Seperti itu. Atau contoh yang kedua, qara'tul Qur'ana ba'dal qira'ah. Nah, dari segi i'rabnya yang merupakan maf'ul mutlaqnya ini adalah kullanya, bukan al-qira'ahnya lagi. Seperti itu. Nah, al-qira'ah ini dia i'rabnya jadi majrur. Majrur bil idhafah. Seperti itu. Nah, syarat yang terakhir adalah isim isyarah. Itu hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, ulaika. Atau yang sani ada tasniyahnya seperti hadzani, hatani, dzanika, tanika. Nah, contohnya qara'tul Qur'ana tilkal qira'ata. Nah, di sini maf'ul mutlaqnya yaitu al-qira'ah yang asalnya dia maf'ul mutlaq, dia ini sebagai badal jadinya. Sebagai badal daripada tilka. Kayak gitu, yang sebagai mubdal minhu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang maf'ul mutlaq. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.